Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Fauzia dengan NIM 211420052 dari Sastra Indonesia 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Metode penelitian. Penelitian ini berupa penelitian dokumen dan kepustakaan, yang berarti penelitian ini tuh mengambil referensi dari dokumen yang berupa novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata, jurnal ilmiah, dan sumber internet. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan membaca cermat dan menganalisis berbagai sumber sambil mencatat beberapa poin yang penting di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi sastra. Menurut Welek dan Warren 1956, sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra yang mampu mempertimbangkan dengan segi sosial, baik perubahan sosial, lembaga sosial, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, penelitian sosiologi sastra itu melihat hubungan manusia dengan manusia lain dan mengetahui masalah yang terjadi di dalamnya. Hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata meliputi kemiskinan, masalah lingkungan hidup, dan nilai pendidikan. Yang pertama, kemiskinan. Bappenas dalam Diah 2007 mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan yang terjadi pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata, kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk membeli kebutuhan sekunder yang menjadi hal dasar kehidupan manusia. Jadi mereka memilih sekolah yang tidak memungut iuran tetap untuk sekolah anak-anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Yang pertama, ayahnya itu tidak beralas kaki dan bercelana kain belacu. Dari kutipan di atas terlihat kalau mereka saja tidak bisa membeli kebutuhan primer yaitu baju, sepatu, sendal, ataupun celana, yang menjadi hal paling mendasar dalam kebutuhan makhluk hidup. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka berada dalam taraf hidup yang rendah. Yang kedua, ada 3 alasan mengapa para orang tua mendaftarkan anaknya di sini. Yang pertama, karena sekolah tidak menerapkan iuran dalam bentuk apapun. Orang tua hanya menyumbang secara sukarela. Dari kutipan di atas terlihat alasan utama mereka mendaftarkan anak-anak karena tidak ada iuran sekolah yang wajib mereka bayarkan dan tidak ada ketentuan bayaran sukarela yang dibayarkan ke sekolah. Dari kutipan tersebut jelas mereka mengalami kekurangan ekonomi. Yang kedua, masalah lingkungan hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup yang terjadi pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata yang terjadi biasanya mengenai persoalan ekonomi yang keterbatasan menjadi salah satu pemicu utama adanya masalah lingkungan hidup. Keberadaan rumah yang jauh dari sekolah dan terjadi ketimpangan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Yang pertama, bagi Lintang, kota kecamatan tempat sekolah kami ini adalah metropolitan yang harus ditempuh dengan sepeda sejak subuh. Dari kutipan di atas, Lintang merasa yang berada di sekitar sekolahnya lebih baik dari tempat tinggalnya. Maka dia mengatakan kalau sekolahnya adalah metropolitan dan karena itu juga dia bersekolah dengan semangat walaupun harus beranjak sejak subuh. Yang kedua, Belitung dalam batas kuasa eksklusif PN Timah adalah
kota praja Konstantinopel yang makmur. PN adalah pengusaha tunggal Pulau Belitung yang termasyhur di seluruh negeri sebagai Pulau Timah. Dari kutipan di atas, terlihat jelas terdapat ketimpangan sosial. Warga yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan tetap menderita. Yang ketiga, nilai pendidikan. Darmo Diharjo dalam Setiadi 2007 halaman 117 mengungkapkan nilai merupakan suatu yang berguna bagi manusia baik jasmani maupun rohani. Sedangkan Sukanto 1983 dalam halaman buku 161 menyatakan nilai-nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan sesamanya. Purwanto dalam Amalia 2010 juga mengatakan bahwa pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dapat disimpulkan dari pengertian para ahli di atas, nilai pendidikan adalah proses mengarahkan seseorang ke arah yang lebih dewasa, bersifat baik atau buruk untuk pengalaman kehidupan melalui proses pendidikan. Nilai pendidikan juga memiliki beberapa nilai di dalamnya, yaitu nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan budaya. Nilai pendidikan yang terjadi pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Yang pertama, mereka yang ingkar telah diingatkan bahwa air bah akan datang. Namun, kesombongan membutakan mata dan menulikan telinga mereka, hingga mereka musnah di lambun ombak. Dari kutipan di atas, memiliki dua nilai pendidikan sekaligus, yaitu religius dan moral. Nilai moralnya, di saat kita sombong, bisa jadi kita akan menelan imbasnya sendiri, karena merasa paling benar dan baik. Nilai religiusnya, mereka yang tidak mengikuti ajaran agama sudah diingatkan bahwa ada bahaya yang akan datang, tapi mereka acuh dan merasa tidak akan terjadi apapun. Padahal yang ada di dunia ini semua kehendak yang berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kesombongan itu mereka lenyap terbawa ombak. Jadi bisa kita ambil pelajaran, kita manusia tidak boleh sombong, apalagi sudah diberitahu akan datangnya bahaya, tapi tetap tidak percaya. Hal itu akan menyusahkan kita sendiri, entah kita bisa kehilangan nyawa atau mengalami luka akibat kejadian tersebut, karena kesombongan itu menyesatkan diri kita sendiri dalam keburukan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampun dan teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.